Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Kejutan. Bukan cuma Jens Raven, Indra Syafri umumkan 5 amunisi baru dari Belanda untuk Timnas Indonesia U20. Hernando Ari senang dicat duluan Maarten Paes, mentalitas kiper nomor 1 Timnas Indonesia selalu ingin belajar. Sudah resmi jadi WNI, bisakah Maarten Paes bela Timnas Indonesia hadapi Irak dan Filipina? Duduk di sebelah Erick Thohir, Presiden FIFA Gianni Infantino nonton langsung laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea. Jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Filipina belusukan cari pemain ke Eropa. Erick Thohir larang Timnas Indonesia jemawa waspadai upaya Filipina rekrut pemain abroad. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengindikasikan adanya 5 talenta tambahan untuk Garuda Nusantara, termasuk di antaranya adalah Jens Raven. Indra Syafri sedang bertugas ke Belanda selama sepekan terakhir untuk mencari pemain diaspora yang mau membela Timnas Indonesia. Sebelumnya telah dikabarkan bahwa Indra Syafri melakukan pertemuan dengan 3 pemain, yaitu Dlanu Arts, Dion Marks, dan Sacha de Egeton. Kini Indra Syafri sendiri buka suara dan mengumumkan langsung adanya 5 pemain baru untuk Timnas Indonesia U20. Kelimanya adalah Dion Marks, Jens Raven, Kayas Mons, Xavi Woodstra, dan Maurits Mohinoke. Sementara itu Jens Raven bukanlah sosok yang mengherankan lantaran penyerang FC Dordrecht tersebut sebelumnya sudah berkunjung ke Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri telah mengumumkan bahwa Raven berada dalam proses naturalisasi bersama back NEC Nijmegen, Calvin Verdon, setelah Maarten Paes disumpah sebagai WNI. Sementara itu, Xavi Woodstra merupakan gelandang SC Heerenveen U21. Dia telah bermain dalam 24 pertandingan dengan mencetak giga gol pada musim ini. Sedangkan Kayas Mons merupakan seorang bek kiri untuk tim Vitesse Arnhem U21. Dia telah bermain 22 kali dengan mencetak sebuah gol dan sebuah assist di musim ini. Terakhir, Maurits Mohinoke merupakan rekan setim Jens Raven di Dordrecht U21. Dia merupakan pemain sayap kiri yang telah menyumbang 3 gol dari 17 laga untuk klubnya musim ini. Semua pemain tersebut bisa membela Timnas Indonesia U20 yang bakal diasuh oleh Indra Syafri selama setahun ke depan. Pada tahun ini agenda Garuda Nusantara adalah berlaga di Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Targetnya adalah untuk berlaga di Piala Dunia U20 2025 melalui jalur kualifikasi setelah gagal menjadi tuan rumah pada edisi 2023 lalu. Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari tak sabar menantikan bertemu dengan Maarten Paes. Hernando Ari tidak sabar menantikan pertemuan dengan Maarten Paes. Seperti diketahui, Hernando Ari saat ini merupakan kiper nomor 1 Timnas Indonesia. Kiper asal Semarang itu jadi andalan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia senior hingga kelompok usia U23. Penjaga gawang setinggi 180 cm itu tampil sepanjang Piala Asia U23 2024 dan mampu mengantarkan Timnas U23 Indonesia finish di peringkat 4. PSSI baru saja menaturalisasi Maarten Paes, kiper asal Belanda yang membela klub MLS FC Dallas. Sehingga Maarten Paes disebut-sebut bakal menyaingi Hernando Ari untuk perebutan kiper utama di Timnas Indonesia. Tidak menjadikan saingan, Hernando Ari justru dikabarkan tak sabar bertemu dengan Maarten Paes. Ia ingin belajar dari kiper berpengalaman yang sudah malang melintang di pertandingan internasional itu.
Hal ini diungkapkan salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Saya tanya ke dia apa enggak takut tersaingi. Katanya, aku enggak takut pak. Aku malah mau belajar. Aku senang banget dia chat aku. Tambahnya, Hernando baru saja tiba di Jakarta bersama rombongan timnas U23 Indonesia UAI melalui perjalanan hingga play-off perebutan tiket Olimpiade 2024. Pemain berusia 22 tahun mengakui mendapat banyak pelajaran dalam perjalanan panjang Garuda Muda selama lebih dari sebulan ini. Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpiade 2024. Ucap Hernando, awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade. Takdir berkata lain. Jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari. Menambahkan bahwa perjalanan timnas U23 Indonesia tidak berakhir hingga sampai di sini. Kedepan timnas Indonesia masih berkembang agar bisa disegani di Asia hingga kancah dunia. PSSI memberi jawaban misterius terhadap pertanyaan soal peluang penjaga gawang Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni 2024 mendatang. Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah mengucap sumpah setia pada akhir April kemarin. Meski demikian, sampai saat ini masih belum jelas kapan Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Maarten Paes pernah membela timnas Belanda U21 pada usia 22 tahun. Hal itu bisa menghalanginya berpindah federasi menuju Indonesia. Kasus Maarten Paes itu bahkan sudah ada di pengadilan arbitrase olahraga CAS. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga masih malu-malu ketika ditanya kabar terkini kasus itu. Kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia sangat dinantikan. Posisi itu belakangan dinilai perlu dilakukan peningkatan performa. Sementara itu belum lama ini Maarten Paes mengungkapkan alasannya mau berpindah ke warganegaraan. Paes melakukan itu demi sang nenek. Nenek Maarten Paes memang dilahirkan di Indonesia. Sayangnya belum lama ini sang nenek meninggal dunia. Saya ingin bermain untuk Indonesia karena pertama-tama ini adalah penghormatan kepada nenek saya. Dia meninggal sebulan yang lalu dan saya sangat-sangat dekat dengannya, ujar Paes. Maarten Paes pun memiliki ambisi besar. Kiper FC Dallas itu ingin menempatkan sepak bola Indonesia di peta sepak bola dunia. Indonesia dinilai memiliki potensi itu. Apalagi dengan banyaknya penggemar sepak bola di negeri tersebut. Ya, yang ingin saya capai adalah menempatkan Indonesia di peta sepak bola. Menurut saya ini adalah negara yang sangat besar dengan 300 juta penduduk dan olahraga nomor 1 mereka adalah sepak bola, tegas Paes. Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat hadir langsung di stadion untuk menonton duel playoff Olimpiade 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Duel timnas Indonesia U23 versus Guinea untuk memperebutkan satu jatah tersisa menuju Olimpiade 2024 ini digelar di Stadion Kompleks Pusat Latihan Sepak Bola terbesar di Prancis, INF Clairefontaine. Dalam tayangan kamera, Gianni Infantino berada di bawah tempat duduk dari Erick Thohir selaku ketua PSSI. Infantino ikut berdiri saat kedua negara menyanyikan lagu kebangsaan. Skuad Merah Putih melantangkan lagu Indonesia Raya dengan semangat, termasuk pemain naturalisasi seperti Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia U23 mengenakan jersey away berwarna putih-putih, sementara Guinea menggunakan seragam utamanya berwarna merah dengan bawahan berwarna kuning. Meski digelar tanpa penonton, sayup-sayup terdengar suara dan nyanyian dukungan untuk Timnas Indonesia U23 yang berasal dari para delegasi tim Merah Putih. Laga kedua tim juga berlangsung ketat, Guinea masih lebih mendominasi penguasaan bola dan serangan. Sementara Timnas Indonesia U23 mengandalkan serangan balik. Para pemain Timnas Indonesia U23 justru lengah ketika mendapat serangan balik dari Guinea. Akibatnya Witan Sulaiman harus melanggar lawan di kotak terlarang. Bintang Getafe Ilaix Moriba pun menjadi eksekutor penalti yang diberikan wasit untuk Guinea. Tembakan ex pemain Barcelona tersebut sukses memperdaya Hernando Ari.
Skor 0-1 untuk keunggulan Guinea bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Indonesia mencoba langsung bermain agresif dan sempat menciptakan peluang berbahaya. Alih-alih mengejar ketinggalan, Indonesia kembali dihukum penalti usai Alfa Andra Dewangga dianggap melanggar algasi mebah. Insiden ini bahkan membuat Sintayong di kartu merah wasit akibat protes berlebihan. Beruntung, tendangan penalti bah hanya menerpa tiang gawang. Indonesia pun lebih mendominasi penguasaan bola di sisa waktu. Namun Witan DKK gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 untuk kemenangan Guinea menjadi hasil akhir laga ini. Mereka pun dipastikan menjadi tim terakhir yang lolos ke Olimpiade 2024. Sementara itu Indonesia harus mengubur impian mereka. Pelatih baru Filipina Tom Saintfiet dikabarkan sedang mencari pemain baru untuk dipanggil ke timnas jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan bergulir Juni 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina. Salah satu rival skuad Garuda, Filipina dikabarkan sedang membangun tim. Sang pelatih memantau pemain asli Filipina yang ada di Eropa. Pelatih Filipina Tom Saintfiet sedang melakukan perjalanan untuk mencari pemain asal Filipina di Eropa, tulis laporan Instagram @ASEANFootball. Perjalanannya bertujuan untuk mencari talenta kelahiran Filipina yang bermain di klub-klub Eropa untuk melengkapi timnas senior dan kelompok umur Filipina mendatang. Dengan hal ini, The Azkals disebut bakal diperkuat wajah-wajah baru dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Skuad Filipina diperkirakan banyak wajah baru di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2024 Juni mendatang. Adapun langkah yang diambil Filipina itu sudah dilakukan timnas Indonesia. Nyatanya skuad Garuda memiliki banyak pemain diaspora yang kini bersyarat berseragam merah putih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal persiapan timnas Indonesia sebelum 2 laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi duel melawan Irak dan Filipina. 2 laga tersebut akan dilangsungkan pada 6 dan 11 Juni 2024. Timnas Indonesia memiliki keuntungan sebelum menghadapi 2 pertandingan penting tersebut. Pasalnya, timnas Indonesia bakal menjamu 2 lawan di kandang sendiri. Selain itu, timnas Indonesia dalam posisi di atas angin usai 2 kali menang atas Vietnam. Timnas Indonesia sukses mengantongi kemenangan 3-0 dan 1-0 atas Vietnam pada laga ketiga dan keempat grup F. Erick Thohir mengaku 2 laga tersebut bakal menjadi momentum penting untuk menebus kegagalan timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Para pemain yang sempat tampil di Piala Asia U23 2024 dan playoff kualifikasi Olimpiade 2024 bisa menularkan penampilan impresifnya ke tim senior. Saya berharap pemain U23 yang nanti bergabung di tim senior jangan berkecil hati. Siapa pernah terpikir tim U23 sampai di 4 terbaik di Asia? Tidak pernah, bukan? Buktinya bisa. Erick Thohir mengingatkan para pemain timnas U23 Indonesia untuk tidak jemawa jika bergabung dengan timnas senior. Erick Thohir meminta para pemain bisa meningkatkan kinerja sebelum laga melawan Irak dan Filipina. Meski tampil di kandang sendiri, Erick Thohir meminta timnas Indonesia tidak meremehkan siapapun. Erick Thohir menyebut Filipina juga tengah merekrut banyak pemain abroad untuk menghadapi timnas Indonesia. Karena itu dia juga berharap timnas Indonesia datang dalam kondisi terbaik sebelum 2 laga penentuan kontra Irak dan Filipina. Jangan anggap remeh Filipina, ujar Erick. Mereka sudah ambil pelatih dari Belgia. Mereka juga rekrut pemain Filipina di luar negeri. Kita juga jangan jemawa, harus siapkan tim terbaik. Timnas Indonesia paling tidak harus memenangi 1 dari 2 laga terakhir di grup F untuk mengunci tiket ke putaran ketiga. Di babak ketiga, timnas Indonesia sudah dinanti lawan-lawan berat. Adapun putaran ketiga itu diikuti 18 negara yang dibagi dalam 3 grup. Ranking 1 dan 2 itu langsung ke Piala Dunia, amin. Ranking 3 dan 4 diadu lagi.